Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Cahaya Wiraswara dengan NPM 2201105211093 dari kelas 6D. Di sini saya akan mendeskripsikan salah satu model pembelajaran matematika yaitu GBL atau Game Based Learning. Game Based Learning ini merupakan sebuah metode pembelajaran berbasis permainan. Sesuai dengan namanya yaitu game yang berarti permainan, secara tidak langsung dalam proses pembelajarannya juga menggunakan sebuah permainan. Adapun karakteristik dari model pembelajaran ini yaitu yang pertama menarik, yang kedua mengasyikkan, kemudian interaktif dan menantang. Selanjutnya, kelebihan dari model ini yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, pembelajaran lebih interaktif, dan yang terakhir yaitu menghilangkan kejenuhan selama pembelajaran berlangsung. Dan kekurangan dari model pembelajaran ini yaitu memerlukan waktu yang cukup lama, kemudian keadaan kelas akan sedikit lebih gaduh, dan yang terakhir yaitu memerlukan alat dan instrumen yang lebih banyak. Adapun sintak dari model pembelajaran ini ada 6. Yang pertama, memilih permainan sesuai dengan topik, kemudian yang kedua menjelaskan konsep, yang ketiga aturan, yang keempat memainkan game, yang kelima merangkum pengetahuan, dan yang keenam melakukan refleksi. Baiklah, langsung saja kepada simulasinya. Sintak yang pertama yaitu pemilihan permainan sesuai dengan topik. Topik pembelajaran yang saya ambil yaitu perkalian bilangan cacah 1-100 di kelas 3 SD. Kemudian permainan yang saya pilih yaitu monopoli yang dimodifikasi. Nah, yang kedua yaitu penjelasan konsep dan sedikit pemaparan materi. Jadi, permainan ini memiliki konsep seperti monopoli pada umumnya, hanya saja dimodifikasi. Jadi, papannya nanti anak-anak akan melakukan permainan monopoli pada papan monopoli perkalian yang telah saya siapkan. Ya. Kemudian, setelah itu, anak-anak akan dibagikan satu pion sebagai ciri dari kelompok kalian masing-masing. Dan nanti anak-anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen yang beranggotakan 2-3 orang. Kemudian, untuk menentukan urutan tampil, nanti salah seorang perwakilan dari setiap kelompok akan melemparkan dadu, dan kelompok manakah yang mendapatkan dadu yang lebih besar akan mendapatkan urutan tampil yang pertama. Begitupun seterusnya. Kemudian setelah menentukan urutan tampil, nanti guru akan menjelaskan sedikit materi mengenai perkalian. Oke, setelah pembentukan kelompok dan urutan tampil, nanti anak-anak akan diberikan satu papan monopoli perkalian, kemudian akan berkelompok. Setelah itu kita akan mulai ke dalam urutan tampilan pertama. Jadi nanti kelompok pertama akan melemparkan dadu, kemudian ketika mendapatkan angka 5, maka nanti anak-anak akan menjalankan pion sesuai dengan jumlah angka dadu. Nah, nanti di dalam papan monopoli terdapat kotak dengan warna hijau dan warna kuning. Nah, nanti ketika jadi nanti soalnya akan ditutup seperti ini dan disimpan di atas papan monopoli. Ketika nanti kelompok pertama ada berhenti di dalam kotak yang warna hijau, maka nanti secara acak akan mengambil di kertas soal yang warna hijau. Kemudian nanti kelompok yang pertama akan mengerjakan soal ini dengan waktu selama kurang lebih 1 menit. Nah, dalam kartu soal ini juga terdapat skor yang akan yang pada akhirnya akan dikalkulasikan di akhir permainan. Di sini kelompok 1 mendapatkan skor 5. Begitupun seterusnya sampai kurang lebih 3 keliling permainan. Oke, nanti ketika setiap kelompok juga akan diberikan kertas yang berisi tabel perolehan nilai monopoli perkalian. Jadi ketika nanti mendapat urutan tampil yang pertama, maka nanti anak-anak akan menuliskan
urutan permainan pertama di sini. Kemudian nanti ketika mendapatkan soal dengan skor 5 dan anak-anak berhasil untuk menyelesaikan soal ini, nanti ditulis di nilainya yaitu 5. Nah, ketika anak-anak tidak dapat mengerjakan soal dengan benar, maka akan dikurangi sebesar 20 poin. Nanti kan ada beberapa kali putaran. Kemudian nanti dijumlahkan dan dikurangi apabila tidak dapat mengerjakan soal tersebut. Kemudian nantinya akan dijumlahkan. Untuk penentuan kelompok mana yang paling banyak memperoleh dan akan mendapatkan peringkat pertama, nanti dijumlahkan keseluruhannya, kemudian total terakhir akan menjadi penentu peringkat dari kelompok tersebut. Nah, permainan ini akan berlangsung 3 atau sampai 5 kali putaran sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, kita langsung saja simulasi menggunakan papan monopoli perkalian. Jadi, nanti anak-anak akan diberikan 1 pion, kemudian 1 lembar perolehan nilai. Setelah itu, urutan tampil yang pertama yang tadi sudah diurutkan akan melempar dadu. Didapatkanlah nilai 6. Kemudian nanti akan maju 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan diam pada kotak yang berwarna hijau. Kemudian nanti akan mengambil kartu soal di bank soal yang berwarna hijau. Nah, di sini anak-anak akan diberikan waktu selama kurang lebih 1 menit untuk mengerjakan. Nah, nanti ketika sudah menuju ke kotak yang berwarna hijau dengan 6 langkah dari kotak start, anak-anak akan membawa kartu soal yang berwarna hijau, kemudian nanti mengerjakannya selama kurang lebih 1 menit. Anak-anak bisa mengerjakan soal ini di kolom yang sudah disediakan. Kemudian nanti disimpan terlebih dahulu untuk nanti di akhir permainan ini selesai akan dicek bersama-sama. Setelah itu, kelompok yang kedua bergiliran untuk melakukan melempar dadu. Kelompok kedua mendapatkan 5. Maju 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Dan berada pada kotak yang berwarna kuning. Kelompok 2 juga mengambil kartu soal atau di bank soal yang berwarna kuning. Kemudian, setiap kartu soal ini memiliki bobot nilai yang berbeda-beda. Tadi, yang berwarna hijau itu memiliki nilai 45, sedangkan yang berwarna kuning ini bobot nilainya yaitu 50. Kemudian nanti kelompok kedua juga sama menghitung soal ini selama kurang lebih 1 menit. Dan ketika waktu selesai, soal ini akan disimpan terlebih dahulu. Nah, kemudian begitupun seterusnya sampai pada permainan berakhir. Setelah permainan berakhir, nanti bersama-sama akan mengecek apakah jawaban yang dilakukan oleh setiap kelompok itu benar atau salah. Ketika jawaban benar, maka di dalam tabel ini akan mendapatkan nilai sebesar 45, ditulis pada nilai tabel tambahan. Apabila salah, maka akan mengurangi nilai sebesar 20. Begitupun seterusnya sampai pada giliran yang terakhir. Kemudian nanti ya akhirnya dijumlah. Setelah menemukan total keseluruhan, maka nilai yang memiliki yang tertinggi itu akan menjadi peringkat yang pertama, kedua, dan seterusnya. Oke, permainan atau simulasi selesai. Setelah selesai dan dikalkulasikan, maka nanti juga pada akhir pembelajaran akan dilanjut kepada sintak yang terakhir, yaitu merangkum pengetahuan. Jadi tadi ketika menjelaskan konsep, kemudian dilanjutkan dengan aturan permainan, selanjutnya yaitu memainkan game, dan sekaranglah pada sintak yang kelima yaitu merangkum pengetahuan. Di akhir permainan akan ada rangkuman materi mengenai perkalian bilangan caca 1 sampai 100. Kemudian setelah itu guru akan melakukan sintak yang terakhir yaitu melakukan refleksi. Mungkin cukup sekian pemaparan model pembelajaran matematika yang dapat saya lakukan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.